엄마! 일로 안 가! Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Kali ini kita bahas alur drama dari Korea yang berjudul Blue Birthday. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang gadis anak SMA yang kehilangan orang yang ia cintai pada saat ulang tahunnya. Namun setelah 10 tahun berlalu, ia menemukan foto kenangannya bersama orang yang ia sukai tersebut. Dan dari foto itu, ia bisa kembali ke masa lalu dan merubah semua masa lalu itu agar ia bisa bersama dengan orang yang ia cintai lagi. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. 2011년 5월 16일 아침밥 다들 놀라셨죠? Diawali dengan seorang gadis anak SMA yang bernama Harin Oh. Ia sedang buru-buru pergi ke ruang fotografi karena ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada seorang pria yang ia sukai, yang bernama Seo Junji. Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Harin. Tapi setelah sampai di ruang fotografi, yang ia dapat bukanlah kejutan yang menyenangkan, melainkan melihat Seo Jun yang sudah tergeletak tak berdaya. Dan di tangannya ada bekas sayatan yang telah merenggut nyawanya. Apakah itu sengaja ia lakukan? Atau ada orang lain yang melakukan itu kepadanya? Kini 10 tahun sudah berlalu. Harin sudah bekerja di sebuah tempat perlindungan hewan. Setelah kejadian 10 tahun yang lalu, Harin masih dekat dengan saudara tiri Seo Jun yang bernama Haemin. Hari itu tepat sekali Harin harus datang ke sekolah SMA-nya dulu untuk menyelamatkan seekor anjing di sana. Dan ia malah dibuat bernostalgia, mengingat betapa dekatnya ia dengan Seo Jun waktu dulu. Tanpa ia sadari, walaupun sudah berlalu 10 tahun, rupanya dalam hatinya masih ada Seo Jun. Dan malam harinya Harin singgah di studio foto, di mana waktu dulu ia pernah ke sana bersama Seo Jun. Di sini ia kembali mendapatkan kamera dan foto-foto dirinya yang digunakan Seo Jun waktu dulu. Setelah itu ia merayakan hari ulang tahunnya bersama teman-teman dekatnya yang sudah berteman sejak mereka SMA. Sehingga teman-temannya Harin juga merupakan teman dekat Seo Jun. Setelah itu Harin melihat foto-foto yang ia bawa sebelumnya dan ia kembali dibuat sedih akan hal itu. Demi bisa melupakan masa lalunya, Harin membakar foto salah satu foto itu. Ternyata di sini ia juga mendapat surat dari Seo Jun bahwa di hari kematiannya itu, Seo Jun menulis surat yang mengungkapkan bahwa ia menyukai Harin. Hal itu semakin membuat Harin sangat bersedih, dan tanpa ia sadari, ia kembali ke masa lalu melalui foto yang ia bakar itu. Walaupun sedikit tidak percaya, tapi ia dibuat senang karena bisa bertemu lagi dengan Seo Jun. Saking senangnya, ia sampai tersandung saat mengejar Seo Jun. Terluka pun tak apa jika ia bisa bersama dengan Seo Jun. Di sini ia tidak memperdulikan pelajaran. Ia hanya memikirkan waktu untuk bersama Seo Jun saja. 뭐야? Hari itu Harin ikut dengan Seo Jun ke toko studio foto. Dan anehnya, kakek penjaga studio itu mengatakan kepada Harin bahwa jika ia masuk ke masa lalu tanpa hati-hati, hal-hal besar akan terjadi. Rupanya kakek itu tahu bahwa Harin datang dari masa depan. Tanpa memikirkan hal itu, Harin lebih ingin menikmati harinya bersama Seo Jun. Tapi setelah itu ia kembali ke masanya yang sekarang. Harin merasa bahwa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpinya saja. Tapi bekas luka di kakinya masih ada. Dan setelah menanyakan hal itu kepada teman dekatnya yang bernama Eun-sung tahu bahwa hal itu terjadi saat Harin SMA. Karena itu, Harin percaya bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu dan merubah masa depannya.
Ia yakin bahwa jika ia mengubah masa lalu, maka juga merubah masanya yang sekarang. Harin langsung mencari cara agar ia bisa kembali lagi ke masa lalu. Setelah memikirkannya, ia sadar bahwa foto masa lalunya lah yang bisa membuatnya kembali ke masa lalu. Dan ia langsung mencari Sojun lagi. Ia tak ingin Sojun tiada di hari ulang tahunnya nanti. 절대 죽지 말라고. Tapi Sojun malah dibuat bingung dengan perkataan Harin itu. Waktu itu, Harin gunakan untuk mencari tahu tentang kematian Sojun. Yeonsung mengatakan bahwa ada seorang siswa lain yang dipanggil Kim Sino yang tidak suka dengan Sojun. Mungkin saja ia terlibat dalam kejadian kematian Sojun. Di waktu itu juga, Harin ingin hubungannya lebih baik lagi dengan Haemin. Di sini Harin tahu bahwa Sojun memiliki hubungan yang tidak begitu dekat dengan ibu tirinya. Karena Sojun merupakan anak yang diadopsi dari panti asuhan. Ia diadopsi karena sangat mirip dengan anak yang telah hilang dari ibu tirinya tersebut. Tapi entah sejak kapan, hubungan antara Sojun dan ibu tirinya tidak begitu harmonis. Walaupun Harin bisa kembali ke masa lalu, tapi hal itu tidak akan berlaku selamanya. Ia hanya memiliki sisa 7 foto yang bisa membawanya kembali ke masa lalunya. Karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Hari itu Harin tahu bahwa sebenarnya Sojun sangat ingin memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. Harin menyarankan Sojun untuk mengajak ibu tirinya makan malam, agar hubungan mereka bisa lebih baik dan lebih dekat. 데이트 신청의 첫 단계는 용기야. Walaupun sedikit tidak berani, tapi berkat Harin, Sojun akhirnya bisa baikan dengan ibu tirinya. Dan hal itu juga membuat Harin merasa senang. Tapi masalahnya, sebenarnya waktu itu ia ada janji untuk bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Sojin. Tetapi ia malah melupakannya, sehingga setelah kembali ke masa sekarang, Harin tidak memiliki hubungan dekat lagi dengan Sojin. Tapi di balik hal itu, Harin akhirnya bertemu kembali dengan Sojun di masa sekarang. Ia benar-benar sangat senang. Apalagi ia baru tahu bahwa saat itu, ia sudah pacaran dengan Sojun dan juga tinggal satu atap berdua. Itu merupakan hal yang paling membahagiakan bagi Harin. Ia tak ingin momen itu hilang. Bahkan beberapa detik saja, ia tak ingin terpisah oleh Sojun. Tapi ia juga memikirkan hubungannya dengan Sojin. Ditambah lagi saat itu ia ingat bahwa saat ia bersama Sojun malam itu, ternyata Haemin mengalami kecelakaan. Hingga di masa sekarang Haemin dikatakan sudah tiada. Tak ada cara lain untuk mengubah hal itu kecuali pergi lagi ke masa lalu. Setelah ke masa lalu, Harin memperbaiki hubungannya dengan Sujin dan juga melangkah lebih hati-hati untuk menyelamatkan Haemin. Sehingga saat kembali ke masanya yang sekarang, tidak ada lagi masalah yang ia bawa. Tapi rupanya malah mendatangkan masalah baru. Rupanya saat ia menyelamatkan Haemin, malah Sojun yang tidak terselamatkan. Sehingga Harin kembali kehilangan Sojun. Masalah semakin rumit. Setelah Yeonsung mengatakan bahwa keluarga Sojun mempercayai bahwa Sojun tiada karena ulah dirinya sendiri. Bahkan keluarganya tak ingin menyelidiki lebih dalam tentang hal itu. Karena masih penasaran, Harin mengunjungi ibunya Sojun. Ia merasa ada yang janggal dari kematian Sojun itu. Karena itu, Harin pergi lagi ke masa lalu untuk mencari tahu lebih dalam sekaligus merubah kejadian itu. Harin merasa kejadian itu ada hubungannya dengan Kim Sino yang tidak menyukai Sojun. Ia merasa tak ada cara lagi untuk merubah kejadian itu selain mengatakannya kepada Sojun bahwa ia berasal dari masa depan. 안 하니까 남들도 널 아무렇게나 밀치고 하는 거 아니야. Sojun awalnya sangat tidak percaya jika Harin datang dari masa depan yang mengatakan bahwa Sojun akan tiada di hari ulang tahunnya. Setelah itu Harin mencoba membakar satu foto lagi, berharap agar bisa memiliki waktu yang lebih panjang di sana. Tapi ia gagal. Hampir saja ia ketahuan Sojun waktu itu. Namun ternyata Sojun juga dibuat khawatir atas perkataan Harin sebelumnya yang mengatakan bahwa ia akan tiada. Malam itu juga Sojun mengatakan bahwa Harin datang dari masa depan. 월인 미래에서 왔지. Apakah ia sudah mengetahuinya? Waktu itu Yeonsung juga mendengar hal itu. Ternyata Sojun juga pernah melakukan hal itu waktu dulu untuk menjaga dan menyelamatkan Harin.
Entah apa alasannya, Sojun ingin Harin tidak kembali ke masa lalu lagi. Setelah kembali ke masa sekarang, akhirnya Harin bisa berteman lagi dengan Sojin. Tapi ia masih kepikiran perkataan Sojun yang tidak ingin ia kembali ke masa lalu lagi. Tapi karena ia tidak ingin kehilangan Sojun, Harin tetap kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Tapi Sojun malah marah atas kedatangan Harin. Ternyata setiap Harin kembali ke masa lalu ada harga yang harus ia bayar. Karena itulah Harin selalu mendapat masalah setiap ia kembali ke masa lalu. Dan jika semakin sering, maka harga juga akan semakin besar, hingga nyawa Harin yang akan menjadi taruhannya. Waktu itu juga, lagi-lagi Unsung mendengar pembicaraan mereka. Setelah mendengar perkataan Harin yang ingin menolong Sojun, mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang kematian Sojun sendiri. Mereka menempatkan perekam video di depan ruang tempat kematian Sojun itu. Setelah beberapa hari, mereka sangat kaget karena dari rekaman itu Kim Sino lah yang berada di sana. Apakah dia yang membunuh Sojun? Untuk memastikan hal itu, Harin mencari tahu tentang Kim Sino. Dan kebetulan hari itu ia langsung bertemu dengan Kim Sino.